Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pengertian hikmat dari Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Roh Hikmat. Terambil dari Yesaya 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Pada zaman dahulu kala, orang-orang sering sekali berbondong-bondong untuk mengikuti orang-orang yang memiliki hikmat. Karena bagi penduduk pada saat itu, mereka memiliki pemahaman bahwa seseorang yang berhikmat atau yang memiliki kebijaksanaan adalah orang-orang yang memiliki satu keberuntungan. Karena dari hikmat dan juga kebijaksanaan itu, maka seseorang dapat dengan pasti untuk mengetahui dan mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan mereka. Dan jika kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus, di sepanjang pelayanannya, Yesus bergantung kepada Roh Kudus untuk mengarahkannya ketika akan mengambil keputusan-keputusan penting dan menghadapi tantangan yang ada di depan. Salah satu contohnya adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, Tuhan Yesus kemudian diarahkan oleh Allah Roh Kudus menuju ke padang gurun. Di sana dia dicobai. Nah, titik berat dari peristiwa tersebut yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus mengikuti arahan daripada Allah Roh Kudus. Beberapa abad sebelumnya, Yesaya menggambarkan makna kehadiran Roh Kudus sebagai juru selamat. Roh akan memberikan Yesus pengetahuan tentang kehendak dan jalan-jalan Bapaknya. Sebagai seorang anak muda, Yesus telah memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai firman Tuhan, di mana pada saat dia masih muda, dia juga bertanya jawab dengan ahli-ahli agama di Bait Allah. Jadi yang bertugas menganugerahkan kepada Tuhan Yesus, lebih tepatnya memberikan kepadanya hikmat untuk pengetahuan ini adalah Allah Roh Kudus. Mungkin pemikiran dari sebagian orang ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, maka hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan juga Allah Roh Kudus itu terpisah. Pemikiran ini keliru, karena kalau misalnya kita melihat pada saat Tuhan Yesus itu dibaptis, sekali lagi, maka muncul suara dari langit dan juga roh, itu yaitu Roh Kudus, yang berwujud seperti burung merpati. Dan itu mereka hadir bersama-sama di satu tempat waktu Tuhan Yesus itu selesai dibaptis. Dari peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Allah Tritunggal selalu berjalan bersama-sama. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, maka Roh Kudus menuntun langkah kehidupannya. Ini adalah sebuah teladan yang perlu kita ikuti dari Tuhan Yesus Kristus. Jika kita adalah seorang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Allah, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka roh yang sama yang ada di dalam diri kita tentunya memimpin dan menuntun langkah kehidupan kita. Dan kita pun harus bergantung kepada Allah Roh Kudus. Kita membutuhkan tuntunan dari Allah Roh Kudus karena sebagai manusia, kita sangat rentan untuk mengambil langkah kehidupan yang salah.
di dalam Roma 11 ayat 33, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk keputusan-keputusan yang kita hadapi. Mungkin Tuhan menempatkan kita dalam posisi dengan tanggung jawab yang besar, dan kita merasa kewalahan dengan banyaknya keputusan yang harus diambil. Mungkin juga di dalam usaha dan pekerjaan kita mendapatkan tekanan yang luar biasa dari lingkungan kerja kita, dan kita tidak tahu bagaimana harus meresponinya. Lalu ketika dunia ini, mungkin dari teman-teman, saudara yang belum percaya kepada Tuhan atau kerabat yang belum percaya kepada Tuhan, lantas kemudian mengatakan, beralih saja kepada roh-roh yang ada di dunia, kepada roh-roh jahat, agar kemudian roh-roh jahat itu dengan semu, dalam tanda kutip dengan semu, memberikan berkat-berkat yang palsu. Maka kita harus memiliki hikmat dan pengertian untuk tidak terjerumus ke sana. Maka dari itu saudara, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Allah Roh Kudus, maka kita memutuskan untuk menggantungkan seluruh kehidupan kita dan memohon berkat kepada Allah Roh Kudus, agar Allah Roh Kudus memberikan kita semua hikmat dan pengertian untuk dapat bertindak, berperilaku, dan berkata-kata. Berdoalah agar Tuhan memenuhi kita dengan roh hikmat-Nya, sehingga melalui keputusan-keputusan yang kita buat, kita dapat hidup dengan efektif untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami sekali lagi diingatkan bahwa di dalam menjalani hidup ini kami membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Dan kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami bukan hanya sekedar menyimpannya, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk hidup kami satu hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus juga memimpin kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.